Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Lurah Kepala Siring beserta jajaran, yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, tertib pandai, para sesepuh, pemuka acara dan penangguh adat. Yang saya hormati wakil kita di DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Haji Wahono SP dan Bapak M. Ali SP, maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang berniat nyalek 2024 nanti. Ada enggak di sini? Nah, rajin-rajinlah datang acara Sawang Telko. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ali SP dan Pak Haji Wahono ini senantiasa sehat dan karirnya ke depan makin cemerlang. Nah, Pak Wahono ini akan maju ke provinsi insyaallah. Dan yang saya hormati keluarga besar dari kakanda kami dan Ayunda, yaitu Pak Mekteli bin Mukhtar dan Ibu Heni Purnia binti Umar, beserta segenap hadirin wal hadirat jamaah walimatus safar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, walimatus safar terdiri dari dua kata. Yang pertama walimah, yang kedua safar. Walimah itu bahasa Arab, artinya hidangan. Gua pikir tadi hidangan kan? Ini takut kapalo Jamal, pikir kan? Karena Pak Nikdali ini orang Pariaman, KDP. Rupanya bonsai. No prank, Pak Imam mengambil posisi pas depan. Pas strategis. Ya Bapak hormat Allah, itu tadi. Walimah itu hidangan. Walimatus safar, safar itu artinya perjalanan. Hidangan yang dihidangkan atau makanan yang dihidangkan dikarenakan ada yang melaksanakan perjalanan, khususnya ibadah haji. Maka di situ ada hidangan. Kalau tidak ada hidangan, tidak walimah namanya. Gitu. Walimatus safar, makanan yang dihidangkan dalam rangka adanya warga yang melaksanakan perjalanan ibadah haji. Kalau walimatul urus itu artinya pengantin. Makanan yang dihidangkan karena adanya pengantin. Walimatul khitan, makanan yang dihidangkan karena adanya yang khitan. Nah, yang tidak ada itu walimatul takziah. Karena takziah boleh ada makanan, kalau mampu boleh tidak. Karena ada kita dengar kadang-kadang MC itu ngecek walimatul takziah. Jadi itu walimatul safar. Hukum dari walimatul safar itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi untuk menyelenggarakannya. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmahnya, tujuannya, saya bahas dulu ini. Jangan nanti orang baru ngaji di TikTok lagi cek bid'ah. Ngaji di TikTok, di YouTube, walimatul safar bid'ah, kan? Hikmah pertama, bagi ahli rumah. Bagi ahli rumah, dengan berkumpulnya warga, tetangga, keluarga, karib, kerabat, handai taulan beserta para sahabat, dia mempunyai momen dan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf, doa restu dan support
motivasi kepada tetangga dan para sahabat. Cobalah misalnya Kak McDonald dan Ibu Hemi ini datangi ke rumah mereka masing-masing sebanyak itu. Awak start mulai dari jam 7. Tidak akan bisa Bapak Ibu menemui sebanyak itu orang. Datang kita ke rumahnya belum tentunya doh. Jadi kita undang sehingga terjadilah berkumpul seperti ini. Awak bisa menyampaikan permohonan maaf, bisa menjalin tali silaturahim. Nih. Kemudian hikmahnya bagi Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan terjadilah ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wakil kita di DPRD hadir. Pemerintah kita Pak Lurah datang, Pak RT, Pak RW, perangkat agama, tokoh adat, kaum muslimin hadir di situ, terjadilah silaturahim. Besar pahala orang yang mengundang. Karena memfasilitasi terjadinya silaturahim. Yang kedua, syiar Islam. Dengan diadakannya Walimatus Safar, orang jadi tahu dan ingat kembali bahwa ada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sehingga orang-orang yang hadir bisa saja tergerak hatinya untuk mendaftar haji ataupun umroh. Bayangkan dengan acara ini terjadi syiar, orang tergerak ingin daftar haji, daftar umroh, berkunjung ke Baitullah. Walaupun umur 80 dia daftar, mohon maaf meninggalnya. Kini ada peraturan pemerintah, undang-undang, bisa diwariskan nomor porsinya kepada ahli waris. Dan kepada ahli rumah juga, dia bisa bersedekah, berinfak dan sebagainya. Di Bapak rahmatullah, Walimatus Safar itu tidak bid'ah. Walimatus Safar itu ada dalilnya dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bermanfaat bagi ahli rumah dan Islam secara umum. Nih, itu arti Walimatus Safar. Apa orangnya Walimatus Safar? Itulah maksudnya dan tujuannya. Kemudian Bapak rahmatullah, saya sampaikan sedikit informasi mengenai masalah haji ini. Kadang-kadang orang bertanya, kapan orang berangkat haji? Kapan berangkatnya? Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan bahwa Kabupaten Rejang Lebong jamaah hajinya tahun ini 227 jamaah. Karena satu kloter itu kelompok terbang. Tidak kelompok terbang itu tergantung jumlah kursi pesawatnya. Karena satu kloter 393 orang, 227 jamaah Rejang Lebong digabungkan dengan 133 jamaah Bengkulu Selatan, ditambah lagi dengan 25 jamaah yang berasal dari kota Bengkulu, pas 393. Kemudian Bapak rahmatullah, karena tidak ada pesawat yang bisa menerbangkan jamaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Fatmawati langsung ke Arab Saudi, maka mereka bergabung embarkasinya berangkatnya dari Padang, Sumatera Barat, Bandara Internasional Minangkabau. Maka Bapak Ibu rahmatullah, yang ada adalah kloter Padang. Jamaah Rejang Lebong kloter 9 Padang. Jadi kloter 9 Padang. Tidak ada lagi kloter 1 Bengkulu, kloter 2 Bengkulu. Bengkulu tidak ada kloternya. Mengapa? Karena kita masih nginduk ke Padang. Cuma bedanya Bapak Ibu, kalau dulu kita naik bis
dari Curug ke Padang, nginap dulu di asrama haji. Nah sekarang ngidak lagi. Naik 2 pesawat Lion Air dari Bandara Fatmawati ke Bandara Internasional Minangkabau. 2 pesawat kau tadi jemaahnya digabungkan jadi satu. Tidak lagi keluar dari bandara itu. Cuman yang tukar pesawat saja lagi. Itu. Maka disebut kloter 7 Padang. Mengapa kloter 9 Padang? Kenapa kloter 9 Padang? Karena berangkatnya dari Padang ke Arab Saudi, bukan dari Bengkulu ke Arab Saudi. Tapi kalau misalnya jamaah kita bisa langsung dari Bengkulu ke Arab Saudi, maka kloternya Bengkulu. Kapan berangkatnya? Tanggal 12, salah kloter 9 tadi. Tanggal 12 masuk asrama haji, tanggal 13 terbang ke Jeddah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, selama Kabupaten Rajang Lebong ini berdiri, inilah 143 tahun umur Kota Curug. Baru tahun inilah jamaah Provinsi Bengkulu masuk gelombang kedua. Apa bedanya? Kalau gelombang pertama mereka dari tanah air ke Madinah melaksanakan arba'in, kemudian melaksanakan umroh ke Mekah, dilanjutkan dengan ibadah haji, lalu pulang ke tanah air. Nah, karena dia gelombang kedua dari tanah air langsung ke Mekah melaksanakan umroh, karena yang haji tamattu. Selesai melaksanakan umroh, nunggu tanggal 8 Zulhijjah baru wukuf. Selesai seluruh prosesi ibadah haji, baru ke Madinah melaksanakan arba'in. Arba'innya belakangan, kemudian baru pulang. Jadi kebalikannya. Kalau gelombang pertama Indonesia, Madinah, Mekah, Jeddah. Kalau gelombang kedua Indonesia, Jeddah, Mekah, Madinah, tanah air. Itulah makanya gelombang kedua mereka lewat kloter 9. Mudah-mudahan dekat tempat tinggalnya dekat 850 meter dari Masjidil Haram di daerah Jarwal, sama dengan yang tahun kemarin. Bapak Ibu rahmatullah, kemudian masuk ke materi. Tausiah ini saya tujukan bagi 3. Yang pertama untuk kakanda kami Mikteli dan Ayuda Heni Purnia. Yang kedua untuk keluarga yang tinggal di tanah air. Yang ketiga untuk kita kalau-kalanya selaku jemaah. Yang pertama untuk tausiah ini kan tak mungkin ke jemaah langsung kan? Ya nak berangkat dulu. Yang pertama kepada Uni, Heni dan Uda Mikteli. Persiapan pertama adalah banyak-banyaklah beristighfar, zikir, doa dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak lakukan itu. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kapan istighfarnya? Ya, kalau bisa sesudah sholat 5 waktu. Minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca zikir. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kesehatan baik dalam perjalanan maupun ketika ibadah, serta selamat sampai ke tanah air nanti dan mendapat predikat haji mabrur. Itu yang pertama. Tapi aku yakin itulah dilaksanakan sebelum ini, mungkinlah dari tahun kemarin. Yang kedua, selesaikan seluruh tanggung jawab, baik yang terkait dengan keluarga, pekerjaan, serta hutang piutang. Itu dulu. Dengan keluarga, kita di Bapak Ibu Allah, jangankan kita keluar negeri,
kita pergi jalan-jalan saja, tak payah sebentar baik nak, jangan lupa saja matikan. Jangan lupa kau dicabut nanti ya. Oh, mesin air lah. Itu kompor banyaknya wasiat tu. Mau pergi sebentar deh, baik sampai balik, pada umbu. Apalagi awak tak pergi jauh. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari, ekonomi, makan, pakaian, dan segala macam yang terkait dengan keluarga, kebutuhan semuanya disiapkan. Yang pergi mampu secara ekonomi, yang tinggal pun tidak terbengkalai. Saya kalau anak kita sekolah, jangan pula gara-gara belum bayar uang sekolahnya sebelum berangkat, ada kendala di sekolah. Nih, terkait dengan keluarga. Yang kedua dengan pekerjaan. Apalagi apotik, aku tahunan sibuknya luar biasa. Maka diselesaikan betul apa yang perlu dipersiapkan selama 42 hari ke depan. Tuntas setuntas-tuntasnya. Jangan nanti ketika di situ sibuk awak main HP. Pusing ngatur ini kan. Tak salah berangkat kalau belum siap masalah yang model itu. Itulah Allah. Yang kedua terkait utang piutang. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Kalau tidak, bikin catatan utang awak di mana baik. Ya, supaya keluarga tahu. Bukan apa-apa Bapak Ibu Allah. Memang banyak orang berangkat situ, tapi banyak juga tak balik. Mohon maafnya. Tapi kita bermohonkan selamat pergi, selamat pulang. Tapi Bapak Ibu ada yang berdoa itu, ya Allah matikan aku di situ. Itu juga ya benar itu. Nah, terkait dengan hutang piutang selesaikan. Kalau tidak bisa dilunasi, dicatat, disampaikan kepada anak. Tuh, siapa? Kemudian yang ketiga, biasakan pola hidup sehat. Sebenarnya menyampaikan itu ke orang apotik tidak pas sebenarnya. Tapi di catatan apa itu tadi materinya. Nah, pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini mulai dari makan, istirahat, olahraga. Ngapa ini penting Bapak Ibu rahmatullah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Wahono tadi. Beliau ini ketua rombongan dulu, jadi paham betul. Dari pemondokan di Madinah ke Masjid Nabawi 150 meter berjalan kaki bolak-balik 300 meter. Pernah tidak awak jalan 300 meter? Tidak, kamu sebentar risiko ya. Kemudian dari Masjidil Haram ke hotel 850 meter. Kemudian dari tempat melontar jamarat ke tenda 7 km pergi, 7 km balik, dikali 4. 14 km sehari berjalan kaki dikali 4 hari. Belum lagi kita Bapak Ibu rahmatullah, Masjidil Haram itu wilayahnya luas dan sebagainya. Memang butuhnya sehat Bapak Ibu. Karena saya pengalaman ngurusi jamaah sakit itu bukannya sendiri yang nanggung, orang juga nanggung. Itu di situ biasakan pola hidup sehat. Kemudian dalami, pahami ilmu tentang manasik haji. Kenapa demikian? Karena kalau kita sampai di situ, tidak selamanya pembimbing itu menyertai kita. Bapak Ibu rahmatullah, kadang-kadang itu terpisah dari rombongan. Maka pahami ilmu manasik ini. Mengapa demikian? Karena haji yang mabrur dilaksanakan sesuai dengan ilmu manasik haji. Contoh, aku kasih contoh. Misalnya lagi tawaf, tengok ada kesempatan cium Hajar Aswad, lagi tawaf lah, tawaf ifadah, tengok nyelengang, ada kesempatan nyium Hajar Aswad itu, padahal lagi tawaf ifadah. Padahal salah satu larangan ihram tidak boleh memakai menyentuh wangi-wangian. Sedangkan Hajar Aswad itu penuh dengan minyak wangi. Nyu pegang, cium. Karena tengok ada kesempatan. Terpaksa nyu bayar dam. Ngapa? Karena itu adalah dam isaah pelanggaran ihram. Perlu ilmu. Kepada jalan meluk Ka'bah. Tidak boleh Bapak Ibu. Makanya kepada
yang akan berangkat haji atau umroh, pahami ilmu manasik itu. Itu untuk keluarga yang mau berangkat. Untuk keluarga yang ditinggalkan berapa anak? 3 orang. Tapi lagan tanya kepada anak yang ditinggalkan, yang pertama doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ayah ibu ini diberikan kesehatan, kemudahan ketika menyelenggarakan ibadah haji. Kalau tradisi kami orang dusun, setiap malam Jumat itu, kalau tidak ikut-ikut tidak apa-apa, malah kita mengundang orang yang minimal orang 3, orang 7 yang berangkat agama, baca Yasin, doa, mendoakan sama-sama. Ngapa demikian? Bisa jadi ada di antara jamaah itu doanya yang makbul. Contoh, Umar bin Khattab itu Bapak Ibu orang yang paling takwa dan warak. Tetapi pernah Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, cari pemuda bernama Wais Al-Qarni, minta kepadanya supaya didoakan. Pikir Umar, apa kurangnya bawa sahabat Nabi, ya kan? Al-Faruq, tapi disuruh minta doa kepada Wais Al-Qarni. Apa amalan Wais Al-Qarni ini? Nyogendong ibunya melaksanakan ibadah haji, berbaktinya kepada ibunya luar biasa, menyebabkan doanya mustajab. Dan kadang-kadang ada orang kok minta doa lah langsung kepada Tuhan, nggak perlu lewat orang lain. Headsetnya. Itu saudara kan Rasulullah itu pernah mengatakan seperti itu. Jadi boleh kita minta orang lain doakan makku yo. Jangan lewat itu ya. Itu kepada kalau ditinggalkan. Yang kedua, jangan yang bikin masalah. Allah ada jamaah itu tanggung orang tua tidak bisa ibadah di situ. Wah, jangan kok kami kok nak ambil mobil second kok. Brio 2000 play mobil. Pernah aku tengok kemarin di bawah. Tinggi dan harganya. Jangan tenda ini, jangan truk ini, puso ini. Ini banyak usahanya, usaha pelaminan betul, usaha tenda betul. Pokoknya ibunya sibuk ngurusi itu. Kadang bertengkar, kadang berdebat. Tidak ada tenang orang tuanya di situ. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, sedapat mungkin ada masalah, minta diselesaikanlah sendiri. Maksudnya kita jangan bikin masalah. Yang kerja-kerja besar-besar suka dan salah disuruh. Kalau masalah ini, kalaupun ada, tak tolong ke yang lain. Jangan kita bikin masalah ketika orang tua kita pergi. Jangankan ketika pergi ibadah haji, kita tidak bisa pulang-pulang bentar-bentar tidak. Kalau kita tahu ke Bengkulu, ya tunggulah sebentar itu. Sore tak kembali lagi ke Bengkulu. Tapi kalau kita sedang beribadah haji,